Umat Allah, mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam. Kita akan baca nas pembimbing Matius 5. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah terang dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dalam kehidupan di minggu baru ini. Mengawali kehidupan kami di minggu yang baru ini, kami datang beribadah dengan kepala yang tertunduk, namun hati kami menengadah kepadamu. Layakkan kami di hadirat-Mu, dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami persembahkan kepadamu. Kami sadar dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik dari sikap, tutur kata, dan tingkah laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab kami yakin dan percaya hanya oleh anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus, kami beroleh kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai detik ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang kekal, sumber dari terang itu, ya Yesus penolong kami, penebus kami dan juru selamat kami. Allah Roh Kudus, penghibur dan kekuatan kami. Layakkan kami untuk hadir di dalam firman-Mu dan menikmati kehadiran Tuhan. Berkuasalah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari
dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tema kita pada pagi hari ini, tunjukkan identitas Kristianimu. Bapak Ibu yang diberkati, 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka hari ini Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita masih ada dan hidup di dunia ini, itu karena kasih kemurahan dan belas kasih Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, marilah kita renungkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, pada situasi saat ini, kita sepanjang pandemi ini, hari inilah baru kita beribadah secara Zoom untuk ibadah hari Minggu. Itu tidak mengurangi rasa syukur kita. Di dalam beberapa hari ini, Bapak Ibu, banyak orang mencari oksigen, terlebih bagi saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Ternyata Bapak Ibu, napas hidup itu sangat berarti. Oleh sebab itu pemazmur katakan, setiap desahan nafasnya adalah ucapan syukur. Bapak Ibu, oksigen itu mahal, napas itu mahal. Tidak mungkin kita bisa banyak uang untuk membeli oksigen itu sepanjang umur hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, marilah kita bersyukur dengan hidup atau napas yang Tuhan berikan. Saya suka dengan perhitungan oksigen dan nitrogen yang ada catatan bahwa kalau dalam sehari manusia itu menghirup kurang lebih 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Artinya Bapak Ibu, kalau 2.880 kali saja 25.000, itu sudah seharga 72 juta. Kalau 11.376 itu kali dengan 9.950.000 saja, itu sudah seharga 113.191.200 perak. 200 rupiah. Sehingga, tahukah Bapak Ibu bahwa total biaya kita untuk sehari menarik napas, menghirup napas itu 180.191.200 rupiah. Sehingga Bapak Ibu, total biaya bernafas kita 1 bulan, kalau 30 hari, 30 kali 185.000, 191.200
rupiah itu menghasilkan 5,5 M. 5,555,736.000. Jadi berarti Bapak Ibu, bayangkan kalau 1 tahun 365 hari, maka biaya kita untuk bernafas selama 1 tahun itu jumlahnya, harga yang harus kita bayar adalah 365 kali 185.191.200.000. Artinya total biaya hidup kita 1 tahun Bapak Ibu 67.594.788.000. Luar biasa Bapak Ibu. 1 tahun itu harga kita 67 miliar sekian. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk tidak kita mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita ini adalah tunjukkan identitas Kristianimu. Kalau Yesus mengatakan jadilah garam dan terang dunia, apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan kata garam? Kalau kata garam ini Bapak Ibu dari percakapan kita, biasanya orang katakan kalau orang tua itu adalah orang yang sudah makan asam garam. Istilah garam. Artinya apa? Orang tua atau yang sudah lanjut usia, itu dia sudah makan asam garam. Artinya dia sudah berpengalaman atau senior. Ada juga Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Alkitab, istilah garam, tentu kita akan ingat tentang tiang garam. Siapa dia tiang garam Bapak Ibu? Istri Lot. Perjanjian Lama. Katakan tiang garam. Kalau kita bicara tentang garam, maka kita ingat juga bagi Bapak Ibu yang membaca Alkitab, tahu tentang perjanjian garam. Ada di Bilangan 18 ayat 19. Allah memakai kata garam ini, memakai garam, supaya melambangkan kesetiaan perjanjian dan kekekalan atau kelanggengan dari perjanjian garam itu. Perjanjian antara Allah dan umatnya. Sehingga Bapak Ibu, di 2 Tawarik 13 ayat 5, Allah juga memakai garam sebagai perjanjian dengan Daud, melambangkan bahwa perjanjiannya itu kekal sampai kepada Yesus Kristus datang, tunas Isai. Nah Bapak Ibu, kita perlu tahu, garam itu kita semua tahu bahwa dia untuk mengawetkan, juga untuk menjauhkan kebusukan, menghindari kebusukan. Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, Imamat Tua ayat 13, korban sajian umat Israel itu biasanya ditaburi dengan garam. Maksudnya apa Bapak Ibu? Supaya itu lambang dari kelanggengan, kesetiaan umat memberi korban itu. Kalau garam saat ini sebagai penyedap masakan Bapak Ibu, biasa dibilang kalau makanan kurang garam kurang enak. Garam sebagai penyedap makanan Bapak Ibu, masakan, itu ternyata dari kitab Ayub 6 ayat 6, itu sudah dikatakan garam itu penyedap dari makanan. Makanan yang dibawa untuk para imam dan juga korban Allah kepada Allah itu ditaburi garam. Garam juga Bapak Ibu di tradisi Timur kuno atau di tradisi Alkitab kuno, Yeskiel 43 ayat 24 itu garam lambang untuk kesediaan menerima tamu. Jadi kalau mereka terima tamu itu pakai garam. Mereka juga itu lambang dari kesehatan. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita baca di Yeskiel 16 ayat 4, itu sangat nyata. Fungsi garam itu tidak saja untuk makanan, bahkan tradisi orang Israel kuno, setiap bayi yang baru lahir, mereka memakai garam, menggosok garam di badannya. Tidak saja untuk membersihkan, tetapi untuk jadi antiseptik. Jadi luar biasa Bapak Ibu bahwa fungsi garam itu sangat-sangat diperlukan. Oleh sebab itu, kalau perjanjian garam, bahasa Ibrani itu dibilang berit melak. Artinya kekal, artinya kesetiaan. Perjanjian tidak bisa dibatal. Kalau sekarang kita perjanjian itu pakai meterai, kalau zaman dulu itu pakai garam.
Tradisi Alkitab itu perjanjian lama pakai garam. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemudian di perjanjian baru, garam Yesus pakai supaya murid-murid itu menjadi garam untuk pergi menghalaukan kebusukan. Di Kolose 4 ayat 6, Paulus menghubungkan garam itu dengan hikmat. Tetapi Bapak Ibu, di bagian lain juga, kalau kita lihat ada juga di perjanjian lama, 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Fungsi garam luar biasa Bapak Ibu. Garam Elisa memakai untuk menyehatkan air yang racun di mata air Jericho. Jadi itulah garam Bapak Ibu. Kalau garam itu tradisi kuno juga itu dipakai sebagai alat tukar. Jadi upah kerja 1 hari budak itu mereka biasanya bayar dengan garam. Makanya kata garam itu kerap dipakai untuk kalau sekarang kita bilang gaji atau salary itu dari kata salt atau garam. Ada biaya tukar dari garam itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, luar biasa garam ini yang sangat signifikan untuk kebutuhannya atau manfaatnya. Bahkan Bapak Ibu masih di perjanjian lama lagi, garam itu dia juga disimpan dalam jumlah yang sangat besar di halaman Bait Allah. Esra 6 ayat 9. Jadi Bapak Ibu, garam, Yesus memakai istilah garam itu bukan hal yang baru. Karena tradisi kuno di perjanjian lama seperti itu. Bahkan Bapak Ibu sampai sekarang Israel itu punya persediaan garam yang sangat banyak. Itu ada di Laut Mati. Sefanya 2 ayat 9 katakan itu dan Kejadian 14 ayat 3. Israel itu, Palestina tidak kekurangan garam karena mereka punya Laut Mati, punya tiang-tiang garam. Bapak Ibu yang diberkati. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kamu adalah garam dunia? Garam dan terang dunia. Garam itu artinya ketika orang Kristen itu masuk ke dalam situasinya, baik di jemaat, baik di rumah tangga, ataupun di masyarakat, dia pasti membuat situasi menjadi nyaman, dia memberikan situasi jadi sedap atau ada rasa, kemudian dia juga bisa jadi yang menghalau kebusukan di lingkungannya. Itu garam yang Yesus maksud. Kemudian Bapak Ibu, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan terang? Yesus katakan di dalam Yohanes 8 ayat 12, katakan, akulah terang dunia. Jadi Yesus mengidentikan dirinya sebagai terang dari dunia ini, sumber dari terang itu. 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah sumber terang. Kalau Allah sumber terang, Yesus Kristus adalah wujud dari terang itu. Gereja Tuhan atau orang percaya atau para murid Yesus, Yesus perintahkan untuk hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 14. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lalu Paulus membahasakan dengan 2 Korintus 3 ayat 3, hendaklah hidupmu itu menjadi surat Kristus yang siap dibaca oleh karena perbuatan baikmu. Lalu Bapak Ibu yang diberkati, kita lihat kalau menjadi surat Kristus itu seperti apa? Tentu yang paling awal kita perlu melakukan hal yang baik, hal yang selalu mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan juga kita berlaku sebagai umat pilihan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita berlaku sebagai orang-orang yang terpilih. Kita berlaku sebagai umat pilihan Allah di dalam seluruh kata dan tindakan kita. Kita mengawetkan lingkungan kita. Kita membawa pengaruh yang baik. Ketika terjadi pembusukan moral dan rohani, kita hadir sebagai garam dan terang. Karena terang itu melakukan hal yang baik. Bapak Ibu, kalau garam itu baik, fungsinya pengawet, pencegah kebusukan, apa yang terjadi kalau garam itu tawar?
Yesus katakan itu di bagian lain, bahwa garam itu juga ada fungsi yang merusak atau tawar. Kalau sudah tawar, siap untuk dibuang, tidak ada lagi artinya. Kalau tradisi kuno Bapak Ibu, garam yang tawar biasanya mereka buang di jalan, tidak lagi berguna. Jangankan untuk tempat tidur binatang, tetapi mereka akan buang karena tidak ada lagi fungsinya. Apakah garam bisa tawar? Bisa. Karena garam yang bisa tawar adalah garam yang tidak asli. Mereka campur dengan partikel lain. Nah, garam yang tidak bisa tawar, garam yang bisa menawarkan atau menjadi racun itu di laut mati tidak ada satupun kehidupan. Itu garam yang mendatangkan hal yang tidak baik. Di Hakim-Hakim 9 ayat 45 Bapak Ibu, ketika cerita Abimelek menabur garam di tanah supaya tidak subur dan jadi tandus. Karena tanah itu dihukum oleh Tuhan. Sehingga Abimelek menabur tanah dengan banyak garam dan meracuni tanah itu. Akhirnya tidak lagi jadi subur. Kalau garam yang sedikit bisa menjadi pupuk, tetapi kalau kelebihan dia menjadi racun. Kalau garam itu tawar, siap untuk dibuang. Kalau hidup kita itu jadi tawar, tidak menjadi garam dan terang bagi sesama kita, maka kita tidak berguna apa-apa. Tidak lagi menjadi kawan sekerja Allah. Tidak lagi menjadi saluran berkat. Kita tidak mampu untuk melakukan kasih bagi Allah dan bagi sesama. Garam itu harus membawa warna. Garam harus membawa perubahan. Garam dan terang itu membawa hal yang baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Sehingga Bapak Ibu, dalam surat Galatia 6 ayat 9 sampai 10 Rasul Paulus katakan, kalau garam dan terang itu artinya jangan jemu-jemu berbuat baik, terutama pada kawan seiman kita. Sampai di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat, jangan jemu-jemu berbuat baik, terutama kepada teman sekerja, teman seumat atau satu persekutuan. Situasi pandemi ini Bapak Ibu, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita menjadi garam dan terang ketika saudara-saudara kita dalam satu persekutuan tubuh Kristus terpapar COVID? Apa yang saudara dan saya buat? Tidak saja doa, tetapi apa yang bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Ketika orang anggota jemaat kita harus isolasi mandiri di rumah, ketersediaan makanan pun terbatas. Situasi mereka tidak bisa keluar rumah, padahal mereka harus mencari rezeki tiap hari. Apa tindakan gereja? Apa tindakan persekutuan kita? Siapa gereja itu? Gereja adalah saudara dan saya. Apa yang sudah gereja buat kepada jemaat kita yang terpapar COVID? Tidak cukup doa Bapak Ibu. Karena di dalam doa Bapa kami Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Artinya bahwa kita mengasihi bukan dengan bibir mulut, tetapi harus melakukan. Bagian lain di Injil Matius, Yesus katakan, Matius 7 ayat 21, bukan yang berseru-seru Tuhan yang masuk sorga, tetapi yang melakukan. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, maukah jemaat GPB Menara Iman melakukan kasih menjadi surat Kristus mulai dari dalam jemaat kita sendiri, mulai dari dalam tubuh kita? Bisakah saudara dan saya menjadi garam dan terang itu, berempati dengan orang yang terpapar COVID, yang mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi, yang mereka juga harus bergumul berjuang untuk mendapat makanan setiap hari? Apa tindakan gereja? Apa tindakan gereja? Sejauh mana tindakan gereja? Apakah kita diam dan berdoa? Tidak cukup berdoa Bapak Ibu, tetapi kita harus turun tangan. Kita harus melakukan kasih. Dalam bentuk apa? Yesus katakan dalam Matius 25, ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku tidak punya tumpangan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, tidak saja kita menjadi garam dan terang di bibir mulut kita, tetapi mari kita lakukan. Karena bagian lain juga di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu terang. Firman-Mu itu terang bagi kakiku
dan pelita bagi terang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau firman Tuhan itu kita pahami dan kita mau lakukan, berarti kita keluar dan melakukan kasih. Pergi dan mengawetkan situasi kita yang mulai busuk. Banyak orang putus asa Bapak Ibu dengan situasi pandemi, apalagi darurat ini. Aturan pemerintah PPKM ini tidak sedikit orang yang mulai gelisah, khawatir, takut, dan juga bisa sampai pada titik putus asa. Tindakan gereja, apa yang harus kita buat? Saya katakan tidak cukup kita berdoa, tapi mari kita melakukan. Bentuknya seperti apa? Bisa kita saling membantu seperti gereja mula-mula di Kisah Rasul. Kita bisa saling membantu, menopang saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Perhatian kita dengan doa, video call yang dilakukan oleh TPG dan juga oleh para presbiter, doa bersama itu menjadi hal yang sangat menguatkan secara rohani, tetapi juga jasmani perlu kita layani. Jemaat yang diberkati Tuhan, beberapa catatan penting. Yesus Kristus adalah terang dunia. Barang siapa yang ingin berjalan di dalam terang, mari bergaul dengan Yesus. Allah sumber terang itu. Yesus wujud terang itu. Dan Yesus katakan, akulah terang dunia. Yang kedua, pengikut Kristus layak menjadi garam dan terang dunia. Yesus mengajarkan itu supaya kita diutus pergi. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadikanlah semua orang mengenal Kristus. Siapapun dia, baik anak sekolah minggu, di dalam pergaulan mewartakan. Bapak Ibu, ada juga testimoni lain lewat anak sekolah minggu, orang di sekitarnya, asisten rumah tangganya bisa mengenal Yesus. Itu pewartaan, itu jadi garam. Ada juga anak teruna yang bisa membuat persekutuan doa atau tim doa di sekolahnya, atau dia membuat grup berdoa bersama untuk teman-teman dia. Kemudian ada juga pemuda yang menjadi garam dan terang dunia. Dia pergi dan mencari jiwa untuk masuk menjadi grup baca Alkitab. Dan ada banyak ibu-ibu PKP dan PKB juga yang pergi bersaksi menjadi garam dan terang dunia. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai garam itu tawar. Karena ketika garam itu tawar, siap untuk dibuang. Ketika garam itu tawar, kita akan jadi seperti istri Lot yang tidak berguna apa-apa. Kejadian 19 ayat 26. Supaya garam itu tidak hambar, supaya garam itu tidak tawar, mari kita tetap bertaut pada Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu. Supaya kita mampu menjadi surat Kristus. Rasul Paulus katakan tadi, 2 Korintus 3 ayat 3. Biarlah engkau menjadi surat Kristus yang siap dibaca oleh siapa saja. Apa yang dibaca? Hanya dua. Kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Dan yang kedua, kasih kepada sesamamu manusia. Bapak Ibu, biarlah lewat khotbah atau pemberitaan firman pada pagi hari ini, kita pergi dan kita menjadi garam dan terang dunia, mulai dari lingkungan kita, rumah tangga kita, persekutuan gereja kita, dan masyarakat. Terang itu akan masuk dan menghalau kegelapan. Terang sekecil apapun Bapak Ibu, dia pasti mampu untuk menghalau kegelapan itu. Galatia 6 ayat 9-10. Terang itu pasti ada tantangan, tetapi jangan jemu-jemu berbuat baik. Kuasa Kristus pasti menolong kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu untuk menjadi garam dan terang dunia, walaupun tantangan itu ada. Tetapi ketika garam itu masuk, tidak perlu banyak, sedikit, dia akan membuat pengaruh yang baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara dan kita semua, supaya dalam situasi pandemi ini, kita mampu menjadi terang dunia. Kita mampu untuk bertaut bersama Yesus Kristus, dan kita juga mampu mempertahankan garam itu, supaya tidak tawar. Amin. Ikutlah Tuhan dalam
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, biarlah dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Tuhan sumber dari terang itu, Yesus Kristus terang dunia. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan percayakan ketika kami masih menghirup napas hidup ini, menjadi bukti bahwa kuasa dan belas kasihan Tuhan turun atas kami. Olehnya layak kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa, bahwa pagi hari ini di dalam minggu yang pertama bulan ke-7 2021, kami dilayakkan Tuhan untuk masuk dalam ibadah hari Minggu. Walaupun lewat aplikasi Zoom, tetapi kami bersyukur kami masih diberi kesempatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang dan kami berdoa Tuhan, pertama-tama bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Allah, karuniakanlah keselamatan bagi bangsa kami, berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh staf, juga khusus bagi daerah kami DKI Jakarta, di mana situasi pandemi COVID-19 semakin naik, semakin tinggi di dalam beberapa hal dan membawa korban. Ya Tuhan, bahkan juga mulai masuk di dalam klaster keluarga dan jemaat kami. Kami minta tolong ya Bapa, kuasa dan otoritas-Mu dinyatakan. Kami mohon pertolongan dan hikmat surgawi bagi pemerintah kami untuk mengambil keputusan di dalam persiapan dan juga pelaksanaan vaksin yang menyeluruh. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan. Lindungilah bangsa kami ini Tuhan. Kasihanilah kami. Karena hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang mampu menghalau wabah penyakit pada saat ini. Terima kasih Bapa, walaupun situasi pandemi ini, tetapi Tuhan, kami kembali dilayakkan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus mengajarkan supaya para murid pergi dan menjadi garam dan terang dunia. Tidak saja para murid, tetapi gereja Tuhan. Kami semua orang yang percaya kepada-Mu. Kami menjadi garam dan terang dunia. Ketika kami bertaut penuh kepada terang itu, yaitu Yesus Kristus, maka kami akan pergi menjadi surat Kristus bagi setiap orang, mulai dari diri kami sendiri, keluarga, dan juga kepada masyarakat dan gereja. Tolonglah kami semua ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, khusus bagi jemaat GPB Menara Iman. Kami berdoa Tuhan bagi para pelayan Tuhan yang Kau tempatkan di gereja-Mu. Kami doakan Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Charles Timbuleng dan keluarga. Berkati di dalam seluruh karya dan layan. Berkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Berkati juga Tuhan Ibu Pendeta Ratna Lisa Tangkilisan dan keluarga. Pendeta-pendeta domisili dan keluarga yang memberi diri dalam pelayanan kasih bagi jemaat-Mu. Pendeta Viane Amanupunyo dan keluarga. Pendeta Lis Alo dan keluarga. Hamba-Mu dan keluarga. Seluruh presbiter penatua diaken dan keluarga. Pelkat dan keluarga. Juga kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di dalam seluruh harapan mereka.
pergumulan mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi keluarga yang terpapar karena COVID. Kami minta tolong Tuhan, belas kasihan-Mu. Kami minta tolong pertolongan-Mu Bapa, lewat upaya medis ataupun isolasi mandiri di rumah. Kami mohon Tuhan campur tangan lewat makanan, minuman, obat-obatan atau vitamin yang dipakai. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberikan pemulihan. Jadilah kehendak Bapa atas permohonan kami. Kami tidak sebutkan nama satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menaruh kasih kepada mereka. Ya Tuhan dan Allah kami juga berdoa Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang berduka, oleh karena Tuhan memanggil salah satu anggota keluarga, dan di dalam duka ini, mereka dalam situasi saat ini, mereka perlu pertolongan Tuhan. Roh Kudus, kuatkan dan hiburlah mereka di dalam kasih dan pengharapan. Terima kasih ya Bapa, secara khusus kami berdoa bagi keluarga Gultom yang tadi pagi pukul 8.29 di Rumah Sakit UD Pasar Minggu. Tuhan telah berotoritas memuliakan Ibu Trijuti Mahargayani Gultom. Olehnya Tuhan membawa duka yang dalam bagi keluarga. Kami mohon Roh Penghibur, Roh Kudus, memberikan kekuatan dan juga pengharapan bagi keluarga. Bapa di sorga, kami datang juga dan kami berdoa bagi anak-anak kami, mulai dari TK dan juga sampai pada perguruan tinggi. Dengan situasi pandemi ini mereka masih bersekolah secara online, secara daring. Tuhan berikan kesetiaan, ketekunan kepada mereka. Berkati kesehatan mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi para orang tua di dalam perjuangan mereka, di dalam seluruh harapan mereka dan pekerjaan mereka. Cukupkanlah kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami dan juga jemaat yang tidak sempat bergabung. Di dalam minggu yang baru, kami yakin dan percaya kuasa tangan Tuhan menaungi kami. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Dan perlindungan Tuhan memimpin dan menaungi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa doa pribadi kami di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dalam hal penyampaian persembahan,
termasuk persembahan persepuluhan, syukur, aksi 2000, dan lainnya, dapat jemaat lakukan melalui transfer ke rekening gereja yang tercantum pada layar. Demikian juga untuk persembahan dana apresiasi pensiun KMJ dapat ditransfer melalui rekening dana apresiasi KMJ menggunakan nomor rekening yang telah disediakan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan ruhku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah merasakan berkat dan cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau memelihara hidup ini dengan cara-Mu yang ajaib. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima dan sudilah Engkau menguduskannya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mendengarkan warta jemaat sesaat ya. Warta Jemaat Minggu 4 Juli 2021. Puji syukur kepada Tuhan atas pemberian firman-Nya dalam ibadah hari Minggu pagi hari ini. Untuk itu Majelis Jemaat GPIB Menara Iman mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Luciana Haryanja Pela yang telah melayani sebagai pelayan di ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga untuk semua pelayan tugas yang telah mengambil bagian dalam ibadah saat ini melalui aplikasi Zoom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halaman 2. Memperhatikan keputusan pemerintah untuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali, maka kembali dilakukan penyesuaian kegiatan sebagai berikut. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, pelkat, persekutuan doa, persiapan pelayan firman dan liturgos, pembelajaran katekisasi, rapat-rapat, dan lain-lain selama periode sejak saat ini sampai dengan hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, dilaksanakan dalam bentuk virtual tanpa tatap muka atau menggunakan aplikasi Zoom. Dengan detail pengaturan selengkapnya dapat jemaat baca dalam warta jemaat. Halaman 6. Bila semua persyaratan administrasi telah dipenuhi dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, maka di GPIB Jemaat Menara Iman akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan dari Saudara Latif Frusdi Haryanja, warga jemaat sektor pelayanan 2, dengan Saudari Sartika Hosiana Sihombing, warga jemaat HKIP Jemaat Pardamaian Sila Kidir, Sumatera Utara. Pada hari Sabtu 10 Juli 2021, pukul 12 WIB. Pastoral, Kamis 8 Juli 2021, pukul 16 WIB. Berita ini merupakan pengumuman kedua. Halaman 12 dan 13, sesuai dengan surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Menara Iman, nomor 06-MJ-MI-6-2021-KPTS, nama-nama penerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa tahun 2021
2022 dapat jemaat baca dalam Warta Jemaat. Halaman 15, berita duka. Telah dimuliakan Tuhan. Yang pertama, Bapak Sahat Simamora usia 63 tahun pada hari Rabu 30 Juni 2021 di Jakarta dan telah dimakamkan pada hari Kamis 1 Juli 2021 di Jakarta. Almarhum adalah suami dari Diaken Nyonya Debbie Simamora Huai, sektor pelayanan 5. Yang kedua, adik Zizuka Salomita Desnita usia 16 hari pada hari Jumat 2 Juli 2001 di Jakarta dan telah dimakamkan pada hari Jumat 2 Juli 2021 di Jakarta. Almarhumah adalah anak dari keluarga Desnita Tooleng, sektor pelayanan 3. Yang ketiga, Bapak Charles David Uneputi, usia 80 tahun pada hari Jumat 2 Juli 2021 di Jakarta dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 3 Juli 2021 di Jakarta. Almarhum adalah warga jemaat sektor pelayanan 2. Yang keempat, Bapak Ferry Ekter, usia 73 tahun pada hari Jumat 2 Juli 2021 di Jakarta dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 3 Juli 2021 di Bekasi. Almarhum adalah warga jemaat sektor pelayanan 3. Majelis dan jemaat dan seluruh jemaat mendoakan kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus. Halaman 15 dan 16, Majelis mengucapkan selamat hari ulang tahun perkawinan dan kelahiran bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan dan lainnya selengkapnya dapat jemaat baca dalam Warta Jemaat yang selama periode saat ini hanya diberikan dalam bentuk warta jemaat digital. Bagi jemaat yang belum memperolehnya, dapat menghubungi Korsek atau Presbiter 215-nya. Dan jika ada pembayaran kolekte, persembahan persepuluhan, syukur, iuran dorkas, dan lain-lain dari jemaat yang belum tercantum dalam warta jemaat, agar dapat menghubungi kantor Sekretariat Majelis Jemaat atau PHMJ. Terima kasih. Umat Tuhan, mari berdiri, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah.
umat Allah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bu Pendeta. Shalom, Terima selamat kasih, Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta. Saudara semua. Bu Pendeta. Di minggu